Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya pada perkuliahan pertemuan yang keempat ya. Hari ini kita akan membahas tentang global bisnis ya. Bisnis global atau bisnis internasional. Baik, langsung kita masuk pada materi ya. Jadi teman-teman harapannya setelah nanti teman-teman mempelajari dari materi ini nanti bisa juga diperkaya dengan membaca literasi, membaca sumber dari buku pengantar bisnis. Nah, kita masuk pada bisnis global ya. Jadi bisnis global ini adalah bagaimana sebuah bisnis ya, sebuah perusahaan atau sebuah negara bisa memasuki dalam tahap bisnis internasional ya. Jadi globally sudah masuk dalam bisnis global, tidak lagi dalam bisnis skala nasional. Nah, pertama yang perlu kita pahami adalah bagaimana memahami sebuah international business ya, bagaimana the economic basis for international business ya, bisnis secara internasional. Yang perlu kita pahami adalah international business yang pertama adalah absolute advantage, the ability to produce a specific product more efficiently than any other nation. Ya. Jadi absolute advantage ya atau diistilahkan bahasa familiarnya itu adalah keunggulan absolut ya, sebuah keunggulan mutlak, absolut ya. Advantage itu keunggulan ya. Jadi keunggulan absolut itu adalah the ability to produce a specific product adalah kemampuan sebuah perusahaan atau negara memproduksi produk yang spesifik ya, more efficiently than any other nation ya, yang lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Jadi keunggulan absolut ini adalah sebuah kemampuan ya, kemampuan sebuah negara itu bisa memproduksi sesuatu yang spesifik ya, spesifik dan itu ya tidak ada atau hampir dia menjadi sebuah keunggulan yang unik ya, yang unik yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi misalkan ini adalah kita lihat contohnya adalah dalam teknologi ya. Teknologi ini misalkan adalah ketika sebuah negara ini misalkan yang saya contohkan adalah negara Cina ya. Cina dan Finlandia ini adalah salah satu negara yang bisa memproduksi atau menghasilkan sebuah handphone ya. Jadi kalau misalkan Cina itu ada produk yang dihasilkan itu adalah handphone Xiaomi ya, kemudian Oppo. Nah, itu kan sebuah absolute advantage, keunggulan absolut yang itu tidak dimiliki oleh negara lain. Misalkan Finlandia ya, Finlandia itu juga negara yang bisa memproduksi sebuah handphone ya. Nah, Finlandia itu ya kalau tidak salah adalah HP Nokia ya, yang dulu sempat merajai pasar internasional ya pada masanya. Nah, kita lihat pada saat ini juga sedang mengalami sebuah penurunan ya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana perkembangan handphone Nokia ya. Dulu ketika saya SMA itu handphone yang Nokia yang masih sederhana itu dulu pernah merajai pasar internasional ya. Nah, tapi sekarang itu juga adanya pesaing-pesaing baru ya seperti Oppo, seperti Xiaomi itu persaingan itu semakin ketat ya. Nah, teman-teman bisa lihat siapa yang kemudian menjadi leader market atau yang menjadi pemimpin pasar pada dunia handphone ya. Pasti Nokia pada saat ini sedang pada posisi yang turun ya dibandingkan dengan handphone-handphone yang lain misalkan adalah Oppo maupun Xiaomi. Nah, absolute advantage ini bisa juga kita lihat ya adalah agriculture ya pada sektor pertanian ya. Misalkan ini adalah Brasil ya. Jadi Brasil ini adalah negara yang bisa menghasilkan ya, terutama adalah menghasilkan buah ya. Jadi buah yang dihasilkan dari Brasil itu sangat luar biasa sehingga negara Brasil itu bisa
eh, impor ya, atau keluar ya, atau ekspor maaf ya, ekspor ke berbagai negara ya, karena buah yang dihasilkan itu sangat banyak sekali. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana dengan negara kita ya. Negara kita juga salah satu negara yang menghasilkan hasil pertanian yang cukup besar ya. Kalau di negara kita yang biasanya diekspor itu adalah rotan misalkan ya, kemudian rempah-rempah itu juga salah satu menjadi keunggulan dari negara kita. Nah, itu absolute advantage ya. Ketika kita bicara tentang international business, maka yang perlu dipahami adalah absolute advantage ya. Jadi kemampuan sebuah negara dalam menghasilkan produk yang spesifik, yang unik dibandingkan yang dihasilkan dari negara lain. Nah, kemudian ada istilah comparative advantage ya. Di comparative advantage itu adalah the ability to produce a specific product more efficiently than any other product ya. Jadi kalau comparative advantage ini adalah keunggulan komparatif ya. Jadi keunggulan persaingan ya. Jadi persaingan di antara one product with others ya. Makanya di situ pada penjelasan yang membedakan absolute advantage dengan komparatif adalah tentang negara dan produknya. Jadi kalau komparatif ini adalah kemampuan sebuah negara ya dalam menghasilkan sebuah produk yang spesifik yang lebih efisien dibandingkan dengan produk yang lain. Kalau absolute advantage tadi adalah yang dihasilkan sebuah negara ya, tapi dibandingkan dengan negara lain. Nah, di sini misalkan ini ya, saya membandingkan performance ya, atau membandingkan sebuah kinerja sebuah handphone ya, Samsung dengan Oppo ya, teman-teman bisa lihat ya bagaimana kemampuan atau performance dari dua handphone ini ya, misalkan Samsung dengan Oppo maupun dengan Xiaomi ya, itu adalah mereka punya keunggulan komparatif ya. Samsung punya punya keunggulan di fitur ya, misalkan di kamera misalkan, atau punya kemampuan dalam akses data misalkan dan lainnya. Nah, misalkan Oppo ya, Oppo ini memang sedang melajai ya pasar di dunia perhandphonean dan Xiaomi terutama ya. Nah, Xiaomi ini sekarang sudah menjadi salah satu yang leader market kalau kita lihat di negara kita ya, di negara Indonesia kita. Nah, misalkan Xiaomi ini sekarang negara India ya, negara India dan Indonesia ini adalah menjadi salah satu market ya terbesar di negara Asia ya. Jadi Xiaomi ini sekarang menjadi memproduksi handphone yang begitu sangat banyak sekali, dan kemudian mereka jual pasar yang paling potensial itu adalah negara Indonesia dan India ya, karena memang secara jumlah penduduk negara India dan Indonesia ini memang cukup besar sekali ya, dan menjadi salah satu negara 4 besar di dunia dari jumlah penduduknya. Oke, saya lanjutkan. Nah, the economic basic for international business ya, yang perlu kita pahami lagi tentang bisnis internasional adalah tentang ekspor ya dan impor ya. Jadi kalau kita melihat dari definisi ya, teman-teman pasti sudah sering mendengar kata-kata ekspor ya. Jadi exporting is selling and shipping raw material or product to other national ya. Jadi menjual atau mengirimkan sebuah bahan material atau bahan produk ke negara lain ya. Jadi ekspor ya. Jadi ekspor itu berarti kan menjual ya, menjual sebuah produk ke negara lain, berarti keluar. Nah, ekspor ini berarti ketika kita menjual ke negara lain berarti ada sebuah pemasukan ya, sebuah pemasukan dari hasil ekspor itu. Nah, kemudian ada importing. Importing is purchasing ya raw materials or product in other nation and bringing them into one own country ya. Jadi importing ya atau impor itu adalah sebuah ya, kita mendatangkan atau membeli
membeli sebuah produk dari negara lain, kemudian kita secara tidak langsung membeli berarti kan memberikan sebuah pendapatan kepada negara lain ya, material, ya bisa produk dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah salah satu ekonomi dalam bisnis internasional, ya, ekspor dan impor ya, sering kita lihat seperti itu. Oke, saya lanjutkan. The economic basic for international business yang perlu kita pahami adalah balance of payment ya, atau sistem pembayaran. The balance of payments, the total flow of money into a country minus the total flow of money out of that country over some period of time. Jadi keseimbangan ya, keseimbangan pembayaran ya. Jadi teman-teman lihat dari dua istilah tadi tentang ekspor impor ya. Jadi semakin banyak ekspor ya, maka secara tidak langsung itu penghasilan sebuah negara itu positif ya, bertambah. Nah, terus bagaimana ketika ekspor itu lebih tinggi dibandingkan dengan impor ya? Jadi kalau dalam dalam pemahaman di negara kita yang kita pahami semakin banyak ekspor berarti semakin tinggi pula pendapatan yang didapatkan oleh sebuah negara. Jadi kalau kita terlalu banyak impor ya atau mendatangkan bahan produk dari luar negeri berarti istilahnya kita minus ya, minus dalam pembayaran atau balancing of payment tadi. Jadi semakin tinggi sebuah ekspor berarti semakin tinggi pula pendapatan yang didapatkan oleh negara kita. Nah, itu beberapa hal yang sering dilakukan oleh negara-negara dalam menghasilkan sebuah pendapatan ya. Jadi ekspor ya, jadi negara-negara kita ya, negara kita itu biasanya ekspor ya, ekspor itu tadi ya. Jadi misalkan rotan ya, kemudian bahan baku, kemudian beberapa bahan lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada di sini ya saya sampaikan method of entering international business ya, metode-metode dalam memasuki bisnis internasional ya. Yang pertama adalah langkahnya adalah licensing ya. Licensing ini kalau pertemuan kemarin itu teman-teman sudah belajar tentang small business atau waralaba ya. Jadi ini adalah istilah dari waralaba ya. Jadi licensing punya lisensi ya, lisensi itu berarti hak ya, punya hak untuk menggunakan hak cipta ya, hak. Jadi misalkan sebuah negara, misalkan ini saya berikan contoh ya, selain NEC ya, jadi misalkan franchise KFC ya, teman-teman bisa lihat ya, jadi KFC itu tidak hanya ada di Indonesia ya, tetapi ada di beberapa negara lainnya, misalkan ada di Amerika, di Inggris, ya, kemudian di Malaysia maupun di Thailand. Nah, mereka itu menggunakan ya lisensi KFC itu untuk mendirikan atau menjual ya produk-produknya, produk KFC itu di negara lain ya, dengan cara apa? Dengan cara lisensi ya, jadi membeli atau ya tadi membeli lisensinya. Ya, jadi membeli lisensi kemudian bisa mendirikan atau menjual produk yang secara resmi, secara legal. Jadi misalkan ada NEC seperti itu, NEC sepatu, produk-produk seperti itu ya. Nah, kemudian ekspor ya. Jadi salah satu metode yang kedua dalam memasuki bisnis internasional adalah ekspor ya. Ekspor ini berarti menjual barang ke luar ya. Jadi selling the product to others nation ya, itu. Jadi ekspor ini banyak dilakukan oleh negara-negara dalam memasuki bisnis internasional ya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana negara Jepang ya, negara Jepang itu yang terkenal adalah teknologinya ya. Jadi yang sering kita gunakan ya, misalkan dalam kendaraan otomotif itu adalah misalkan beberapa motor ya, kemudian
mobil itu salah satunya adalah buatan dari negara Jepang. Jadi mereka mengekspor ya produk-produk yang menjadi salah satu keunggulan absolut tadi, absolute advantage yang dihasilkan negara itu. Nah, metode yang ketiga itu dalam masuki bisnis internasional adalah joint venture ya. Joint venture ini berarti ya, jadi menggabungkan beberapa perusahaan ya untuk bergabung menjadi satu ya. Jadi misalkan adalah Toyota Panasonic ya. Di negara Toyota Panasonic ini misalkan adalah beberapa produk-produk otomotif ya, itu kemudian dijadikan satu ya, sehingga bergabung menjadi sebuah joint venture yang kemudian bisa memasuki dalam bisnis internasional. Yang selanjutnya adalah metode dalam memasuki international business adalah totally owned facilities ya. Di totally owned facilities ini adalah misalkan adalah taman-taman industrial ya. Jadi mereka mempunyai sebuah totali ya, jadi kepemilikan fasilitas secara menyeluruh di situ. Nah, ini beberapa metode yang bisa dilakukan dalam memasuki bisnis internasional. Oke, saya lanjutkan. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini adalah beberapa perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara ya. Misalkan di situ ada beberapa perusahaan yang memang dalam produk yang dihasilkan seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan multinasional ini memang ada di negara-negara yang maju ya, negara berkembang, sehingga mereka bisa menghasilkan memasuki ya bisnis-bisnis secara globalis seperti itu. Nah, di sini pada tabel ini adalah step in entering international market ya. Jadi langkah-langkah dalam memasuki pasar-pasar internasional ya. Jadi di situ ada langkah-langkah yang memang harus dilakukan sebuah negara dalam memasuki international market ya, atau pasar internasional. Jadi kalau di negara kita boleh saya berikan contoh adalah produk dari Sido Muncul ya. Sido Muncul ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jamu Indonesia. Teman-teman bisa lihat bagaimana perusahaan Sido Muncul ini sudah ekspansi keluar ya. Ekspansi keluar ke berbagai negara ya, misalkan ada di Amerika, di negara-negara Eropa ya, bahkan di Asia Tenggara mereka sudah ekspansi produk-produk jamunya ya, misal Sido Muncul ya. Jadi memang dikemas dalam hal-hal yang sederhana sehingga dalam memasuki pasar-pasar internasional mereka lebih ready, lebih siap ya. Tapi memang harus punya quality, punya kualitas yang tidak boleh diragukan lagi ya. Nah, di situ ada aktivitas, ada langkah-langkah dalam memasuki pasar internasional ya. Teman-teman bisa nanti dibaca slide-slide yang saya berikan itu. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini isu-isu yang menjadi bahasan topik dalam global business ya. Bisnis global adalah misalkan adalah the economic outlook for trade ya. Outlook ini artinya adalah proyeksi ya, proyeksi nilai ekonomi pada perdagangan ya. Jadi misalkan adalah pertumbuhan ya, pertumbuhan perdagangan dan perkembangan di negara Asia misalkan. Ini masih menjadi sebuah isu ya, sudah menjadi sebuah isu yang sangat dibincang-bincangkan. Kemudian isu yang lain adalah International Trade Agreement ya, jadi tentang persetujuan perdagangan internasional. Nah, ini juga menjadi isu-isu dalam global business ya. Kemudian Financial International Business ya, bisnis internasional, pembiayaan bisnis internasional ya. Dalam ini misalkan adalah the Asian Development Bank, bank
Asia misalkan. Itu adalah menjadi beberapa isu yang perlu dikaji lebih mendalam seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa ditambahi ya membaca sebuah fenomena, membaca berita-berita yang sifatnya itu bisnis globally ya, bisa melalui media massa ya, teman-teman itu bisa membaca bagaimana perkembangan bisnis internasional ya. Jadi artinya supaya kita itu paham, kita tahu bagaimana perkembangan bisnis secara global itu sampai di mana seperti itu. Jadi kita harus tahu seperti itu. Nah, mungkin itu untuk pertemuan hari ini tentang global business. Ya, saya harapkan teman-teman juga bisa paham, bisa memperkaya materi pada ini, tidak hanya pada video yang saya sampaikan, tapi melalui sumber yang lebih banyak lagi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.